Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya Peci Miring Ahmad Bahar yang ingin selalu menceritakan, mengabarkan hal-hal yang agak miring. Karena dunia ini tidak selamanya lurus. Dunia ini tidak selamanya seperti yang kita bayangkan. Seperti kisah manusia yang satu ini, yang kebetulan sering berseliweran di YouTube saya, makanya saya ikut mengomentari, yaitu seorang pengacara yang sering menyebut dirinya Dr. Rasman Arif Nasution. Jadi saya agak sulit mengomentari abang kita yang satu ini karena ternyata mempunyai banyak sekali sudut pandang yang bisa kita kulik, yang bisa kita bahas. Kalau kasus hukum, kasus percintaan, kasus keluarga, kasus yang lain, kasus marah-marah, kasus seperti preman, itu sudah ada yang bahas, bukan jatah saya. Tapi jatah saya bahas hal-hal yang sederhana saja lah, yaitu bahas soal sebenarnya Abang Rasman ini pengacara, artis, public figure, politisi atau apa gitu. Sebab belakangan ini saya lihat sering sekali preskon, sering sekali mungkin mengabarkan ketika di pesawat, ketika di lobi hotel, ketika di mana-mana, mengabarkan dirinya dan apa yang dia pikirkan. Jadi kalau diperhatikan sepertinya abang kita ini pengen terus dilihat orang, pengen diketahui, mungkin pengen disanjung, mungkin pengen dipuji, dan seterusnya. Karena bisa cerita apa saja, bisa cerita tentang musuh-musuhnya, bisa cerita tentang kebahagiaannya, bisa cerita tentang keluarganya, disampaikan ke publik. Cuman kalau kita mencoba menggarisbawahi bahwa dia dikenal sebagai pengacara, masalahnya sekarang beliau lagi banyak sekali dilaporkan karena diduga melakukan tindak pidana. Ada penipuan, ada pemalsuan ijazah, ada atau menggunakan ijazah palsu, ada mengaku-ngaku, dan seterusnya. Jadi dengan banyaknya laporan polisi, yang saya juga heran seperti tidak ada masalah. Seperti sedangkan saya saja andaikan adalah satu laporan polisi aja, waduh sudah pusing 7 keliling. Tapi doktoran ini ketika barangkali sudah lebih dari 9 ya ada laporan polisi tentang beliau, tenang-tenang saja, seperti tidak ada masalah. Asik betul gitu, hidup memang enak kalau seperti ini. Tapi ini akan kita lihat nanti akan seperti apa. Nah, saya mencoba menggarisbawahi ketika dirinya menjadi pengacara tetapi sering preskon. Ini yang saya mencoba mengamati sebenarnya apa gitu ya yang sedang terjadi. Barangkali itu karena latar belakang Bang Rasman dulu pernah menjadi wartawan. Jadi dia berpikir bahwa media bisa digunakan sebagai bagian dari penyelesaian kasus. Artinya orang kalau diberitakan, apalagi
dengan pemberitaan yang menurut dia, dengan memberitakan hal-hal yang walaupun selalu dengan kata-kata diduga, itu kan juga sudah akan bisa membuat orang yang dibicarakan oleh Bang Rasman ini menjadi ciut. Apalagi kalau yang dibicarakan hal-hal yang nyerempet-nyerempet bahaya. Katakanlah contoh kasus Bu Evi, sering disebut sebagai istri kedua, tetapi dalam bahasanya Bang Rasman menyebutnya sebagai istri tambahan. Evi Susanti, istri kedua Gubernur Sumatera Utara yang pernah mendapat kasus dan pernah masuk di pernah ditahan maksud saya, itu oleh Bang Rasman sering disebut sebagai istri tambahan mantan Gubernur Sumatera Utara. Istilah istri tambahan ini kan sangat menyakitkan gitu ya, dan ini sering diulang-ulang, sering disebut-sebut, sehingga tentu ini menjadi merugikan orang yang diberitakan. Barangkali ini yang menurut saya salah satu ilmunya Bang Rasman untuk menekan pihak lawan, yaitu dengan mengadakan preskon, dengan membuat berita, dan orang barangkali harapannya akan menjadi takut atau akan menjadi ciut ketika orang sudah dibicarakan melalui media, walaupun selalu dikatakan dengan kata-kata diduga. Jadi misalnya juga mau dilaporkan, itu hanya disampaikan, belum tentu dilaporkan juga oleh Bang Rasman, tapi sudah sering disebutkan, hati-hati kau, saya akan bikin laporan polisi. Jadi ini sudah di preskon dulu, artinya ini sudah ada penekanan kepada media, kepada publik, dan orang yang disampaikan atau orang yang disebut ini tentu merasa tidak enak, merasa terganggu, merasa tertekan tentu saja. Jadi ini salah satu ciri yang saya perhatikan, berarti ini yang digunakan oleh Bang Rasman. Tapi jangan lupa bahwa sebenarnya tidak semua hal harus disampaikan ke media gitu masalahnya. Sebab kalau semua hal disampaikan ke media, katakanlah kalau itu berupa strategi atau berupa cara-cara untuk memenangkan pertarungan di pengadilan, tapi sudah disampaikan ini kan sama saja mengundang musuh gitu menurut saya. Jadi ini pengacara rasa wartawan ini saya lihat muncul di tokoh yang satu ini. Jadi dengan dia preskon dan pergi kemana di pesawat menyampaikan hal-hal tertentu, menurut saya ini juga tidak harus semua disampaikan menurut saya. Tapi ya itulah seorang Rasman, manusia unik, manusia manusia yang siap walaupun dibikin atau dilaporkan oleh 1000 LP katanya. Luar biasa. Jadi di sini saya melihat Bang Rasman ini dengan pengetahuan jurnalistik dan pernah menjadi wartawan, dia gunakan untuk profesinya sebagai pengacara. Tapi kadang-kadang menurut saya banyak salahnya pemahaman kewartawanannya ini ketika diterapkan dalam preskon atau media, karena saya kira tidak semua harus disampaikan di di media, di publik, tidak harus semuanya ya, kecuali kalau Bang Rasman ini menikmati. Tapi kalau saya lihat dari gesturnya, dari cara menyampaikan, kelihatannya Bang Rasman ini sedang menikmati keindahan atau kebahagiaannya sebagai public figure, sebagai orang yang disorot media. Karena memang ada manusia yang haus oleh media, ingin selalu disorot oleh media.
lepas dari persoalan apakah yang dibicarakan atau yang dibincangkan oleh media itu merugikan dirinya atau tidak, itu tidak menjadi masalah. Yang penting dia disorot terus oleh media. Nah, ini yang saya lihat di abang yang satu ini. Jadi ya kita akan lihat nanti bagaimana perjalanan saudara Rasman Arif Nasution ini selanjutnya. Sebab dengan banyaknya LP, apakah dia akan seperti yang selama ini dia sampaikan, bahwa orang yang kuat atau orang besar adalah orang yang seperti pelaut yang siap untuk menerjang ombak atau siap diterjang oleh badai setinggi apapun badai itu. Atau dia sering mengumpamakan seperti singa yang lahir di hutan. Jadi singa itu dia selalu siap untuk menerkam musuh-musuhnya. Sekali lagi, manusia unik satu ini, kalau kita lihat, jujur juga saya ingin ingin mengetahui kira-kira kisah hidupnya akan seperti apa berikutnya dengan banyaknya laporan polisi ini. Dan apakah benar dia adalah orang besar yang akan kuat diterjang ombak, atau sebenarnya dia itu hanya buih saja yang mengapung di atas air atau di atas gelombang ombak itu sendiri. Ya, kita lihatlah perjalanan berikutnya. Tapi sekali lagi, seorang Rasman ini menyedot perhatian banyak orang, banyak profesi, dan makin kesini makin ada saja yang berita yang dibuatnya. Dan sekali lagi, saya jujur ingin tahu kisah akhir dari cerita, atau dari, kalau ini disebut sinetron, apakah akan endingnya bahagia atau endingnya masuk penjara. Mari kita lihat bersama-sama. Saya Peci Miring Ahmad Bahar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.